pelajaran ini. Karena banyak yang bilang, ya, izin ya Ustaz ya, banyak yang bilang orang di luar Islam mengatakan Quran salah. Kenapa? Karena di Kristen tidak ada orang yang Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Betul? Pernah dengar nggak Kristen menyembah Tuhan? Menyembah Maria sebagai Tuhan? Pernah dengar nggak? Ada? Kristen apa Pak? Bukan. Katolik tidak menyembah Maria. Katolik tidak menganggap Maria sebagai Tuhan. Tidak. Mereka hanya menganggap Maria sebagai wasilah Pak. Nah, perantara gitu. Gimana siapa? Kristen mana yang menyembah Maria? Bukan, Ortodok tidak menyembah Maria. Coba baca ini 16. Kok nawar sih? Baik. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaulah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Nah, pertanyaan ini, Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Nah, benar kan? Ya, baik. Pas itu nanti akan ada dialog antara Allah SWT dengan Nabi Isa Al-Masih. Apakah Nabi Isa Al-Masih ditanya apakah dia pernah menjadikan dirinya dan ibunya, betul kan? Betul Pak. Pertanyaan kita, Kristen mana yang menyembah Maria sebagai Tuhan? Masih ada nggak? Ya. Kalau tidak ada, berarti Quran salah dong. Nah, loh. Ada yang bisa jawab? Keluar lagi nih. Ada lagi. Keluar lagi nih. Ya. Poliridianisme. Nah, itu dia jawabannya. Masya Allah. Oh, waduh. Ada hadiah nih. Boleh nanti ya. Oh, nanti dia. Sabar ya Pak ya. Boleh dikasih bapaknya. Alhamdulillah. 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 Pak, sebenarnya ada satu lagi. Ya. Jadi pengen jawab. Tapi Bapak tadi buka Google. Oh, iya. Gak apa-apa ya. Kalau bukan tadi kayaknya dua kayaknya. Iya. Sebenarnya ada satu lagi Pak, Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan, namanya kelompok Mariamites. Karena ada Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan, yang malah timbulnya di Arab Saudi, ya, di tanah Arab. Kapan? Kira-kira abad keempat, timbulnya di tahun 350 kira-kira, ya, yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Karena itulah itu masih berlangsung sampai pada zaman Quran diturunkan. Maka itulah ada ayat seperti itu, ya. Nah, sekarang kita sudah tahu sedikit nih tentang akidahnya mereka nih ya. Jadi kita sebagai umat Islam harus memegang teguh yang namanya apa? Ketauhidan. Kita harus memegang teguh yang namanya tauhid, gitu ya. Tauhid itu apa Bu? Tauhid apa Bu? Hah? Makanan. Tahu cok itu mau. Waduh, kalau urusan sama ibu-ibu mah urusannya nggak jauh dari makanan gitu ya. Tauhid itu artinya kita mengesahkan Allah SWT, ya. Kita mengesahkan daripada zatnya. Kita tidak boleh menyembah selain daripada Allah SWT. Orang Kristen tauhid nggak? Kira-kira? Tidak. Hah? Hah? Mengingkari itu kan? Enggak. Menurut kita Islam, Kristen adalah syirik dan musyrik. Perbuatannya syirik, orangnya musyrik. Menurut kita Islam. Menurut Yahudi, pernah dengar agama Yahudi Bu? Pak, pernah ya? Agama Yahudi ada kan? Bangsa Yahudi juga ada kan? Menurut orang Yahudi, yang kitabnya dipakai menjadi separuhnya orang Kristen, ya, kitabnya itu dipakai sama orang. Dipinjam apa? Dipinjam tapi nggak dibalik-balikin. Diadop ya. Ya, jadi kitabnya orang. Mendingan saya tunjukin aja. Nah, ini dia senjata yang kemarin akhirnya. Jadi teman-teman saya mohon maaf dan ini jangan berjajaran dengan kitab ini. Ya. Tadi berhadiah.
Ini ada berapa kitab? Enggak ada ya. Banyak. Gak banyak tapi 20 ya ini. Nah, orang Yahudi itu punya kitab sendiri, namanya apa? Tanakh. Nah, ini kitabnya orang Yahudi ini ya. Kalau nggak boleh susah. Nah ini ada tulisannya ya, Tanakh. Tanah. Di dalam Tanakh ini itu ada 3 kelompok kitab. Yang pertama yaitu Taurat. Pernah dengar Bu? Taurat? Kita kenal dengan nama Taurat atau Taurat gitu ya. Ya, Taurat. Nah, yang disebut dengan kitab Taurat ini itu ada 5 kitabnya ya di dalam sini. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan ya. Nggak usah dihafalin ya Pak ya. 5 kitab itu ada di sini. Yang berikutnya kelompok kitab Nevi'im. Nevi kita kenal nabi. Jadi itu adalah kelompok kitab-kitab yang berkisah tentang nabi-nabi. Macam-macam. Nanti ada Nabi Yesaya, Yeremia, Yesaya, Ayub, Hagai, Mika, Yunus dan sebagainya. Nanti ada lagi yang terakhir kelompok kitab-kitab Ketubim. Ketubim itu di dalamnya dianggap sebagai tulisan-tulisan orang bijak. Ya. Nanti yang pertama ada kitab Mazmur. Nah, kita kenal di Quran sebagai Zabur. Nanti ada lagi kitab Khotbah, Tatapan, Kitab Agung dan sebagainya. Nah ini yang dijadikan menjadi kitabnya orang Yahudi. Ya, ini disusun kira-kira abad ke-5 sebelum Masehi. Nah berarti 500 tahun kira-kira sebelum Nabi Isa alaihissalam lahir. Ya, ini kitabnya orang Yahudi. Kitabnya orang Yahudi ini di abad ketiga diterjemahkan menjadi ini yang namanya kitab Septuaginta. Kalau tadi itu bahasa Ibrani, ini diterjemahkan menjadi bahasa Yunani. Ini beredar terus nih, ini diterjemahkan kira-kira abad ketiga sebelum Masehi. Beredar terus ketika sampai Nabi Isa alaihissalam juga masih sudah lahir, bahkan sudah diangkat, masih ada terus sampai abad kedua, ketiga. Tapi terjemahannya kemudian dikoreksi sama orang Kristen ya, yang tadinya itu tulisan Yahudi, ketika dikoreksi sama orang Kristen menjadi seolah-olah kitab ini berbicara di dalam kitabnya orang Kristen. Nah, kitab orang Kristen yang mana? Kitab orang Kristen yang ini. Nah, ini kitabnya orang Kristen. Ini disusun kira-kira pertengahan abad pertama sampai abad kedua. Mereka sebut dengan Injil atau istilahnya Perjanjian Baru. Ya. Jadi di sini kalau ibu-ibu, bapak-bapak didatengin orang bahwa kitab ini ada tulisannya Injil gitu. Ya, tulisan Injil. Ya. Jangan buru-buru diterima, Pak, Bu ya. Walaupun di sini ada nama. Nah, di sini Yesusnya menggunakan nama Isa Al-Masih. Baca? Oke, Ya. Di sini dari depan nggak boleh. Bentar. Nah nih, silsilah apa tuh? Silsilah Isa Al-Masih. Nah, jadi mereka mencetak kitab ini banyak diberikan kepada rumah-rumah orang Islam, ya, terutama di daerah-daerah. Ini diberikan gratis. Nanti ada lagi yang begini, kitab suci apa? Injil. Mereka bilang inilah Injil yang diterima oleh Isa Al-Masih. Gitu. Padahal benar nggak ini kitab Injil yang diterima sama Nabi Isa alaihissalam? Bukan, saya. Kalau kita pelajari sejarah terbentuknya, siapa yang nulis, kapan ditulis, di mana ditulis, ini bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam yang kita kenal dalam Quran. Beda. Yang menulis ini dari 4 kitab yang ada di dalamnya, yang bernama Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu bukan tulisan Nabi Isa alaihissalam. Bukan juga ditulis oleh murid-muridnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, jadi yang menulis itu orang-orang yang tidak mengaku siapa namanya, karena tidak ada namanya. Aku bernama Matius, aku bernama Markus, tidak ada. Jadi menurut ahli-ahli yang menulis 4 kitab itu tadi, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu orang-orang yang belum pernah ketemu dengan Yesus dan orang-orang yang belum pernah jalan bareng Yesus. Ibaratnya orang-orang yang nggak pernah ngopi bareng Yesus. Ya. Ini menurut kalangan mereka, bukan menurut saya loh. Ada saya buku-bukunya.
Nah, jadi di sini saya ingin memperingatkan kepada Bapak Ibu bahwa jangan buru-buru menerima informasi yang tidak sesuai dengan Quran. Kalau di Quran disebutkan ada Taurat, Zabur, Injil, apakah Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud Quran itu yang ini? Bukan. Apakah yang ini? Bukan juga. Kenapa? Karena ini pun juga tidak ditulis oleh Nabi Musa alaihissalam, juga tidak ditulis oleh orang-orang yang pernah kenal dengan Nabi Musa alaihissalam. Ditulis jauh sebelumnya, hampir 1000 tahun setelah Nabi Musa alaihissalam. Ya, beda sama Quran. Kalau Quran ditulis oleh sahabat-sahabat yang mendengar langsung dari Nabi, dan mereka mencatat. Nabi membacakan, sahabat mencatat, sahabat ikut membacakan dan menghafal. Ya, jadi banyak orang yang hafal Quran ketika Nabi masih hidup. Nabi Muhammad SAW adalah Quran yang berjalan. Sahabat-sahabat yang mengikuti, mendengar, membaca, mereka juga menghafalkan. Hafalan mereka itulah yang akhirnya dijadikan mushaf Quran, ya, sebanyak 2 kali. Yang pertama ketika zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu, dan yang kedua ketika zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu. Ketika apa? Yang pertama karena banyak penghafal Quran yang tewas di dalam peperangan. Yang kedua karena banyak orang melafazkan ayat-ayat Quran bunyinya berbeda. Jadi dianggapnya karena bunyi berbeda mereka menganggap itu salah. Kamu yang salah, itu yang salah, itu salah. Karena begitu orang bisa sampai hampir bunuh-bunuhan gitu. Sampai akhirnya Quran dimodifikasi kedua berdasarkan Quran yang sudah dimodifikasi pada zaman Abu Bakar. Setelah itu baru dibuat salinan, baru disebarkan ke daerah-daerah yang lain. Nah, bedanya di situ. Jadi kalau Quran diturunkan dengan tradisi lisan, dengan hafalan. Kalau Bible diturunkan dengan tradisi tulisan. Tulisan itu, kalau saya zaman dulu saya pengen punya kitab yang begini, zaman dulu belum ada fotokopi, belum ada printer, belum ada komputer, belum ada listrik. Gimana caranya? Kalau saya pengen punya kitab begini, saya harus nulis ulang atau saya nyuruh orang lain untuk nulis ulang. Ya, ketika orang menulis ulang, nggak ada listrik, nggak ada pulpen, nggak ada komputer, nggak ada printer, nggak ada grammar spelling, ya, nggak ada editor gitu. Kemungkinan salah nggak? Kemudian setelah itu gereja juga berkembang. Mereka juga mengadopsi ajaran-ajaran orang-orang yang terdahulu. Ya, siapa itu? Orang-orang yang sudah mempercayai atau menyembah Tuhan-Tuhan yang triyat. Triyat itu apa? 3 tambah 1, 1 tambah 3. Ya. Mereka menganggap bahwa Tuhan atau dewa itu bisa jadi manusia. Nah, jadi gimana? Kalau orang yang sudah percaya mengikuti orang-orang sebelumnya, makanya akhirnya mereka menganggap atau melihat orang yang punya kemampuan khusus dianggap sebagai Tuhan. Kita baca di surat Al-Tawbah ya, ayat ke-30. Kaum Yahudi menyebut Uzair putra Allah. Kaum Nasrani menyebut Isa putra Allah. Kenapa? Karena mereka mengatakan itu karena mendengar dari orang-orang kafir sebelumnya. Nah itulah ya. Baik, ini mohon maaf nih karena waktunya sangat-sangat sempit. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan ya di lain waktu ya. Saya bisa cerita banyak sampai orang gitu. Bagaimana Kristen itu terbentuk dan bagaimana tidak mereka. Tetapi harapan saya Bapak Ibu yang ada di sini tetap jaga nikmat yang selama ini Bapak Ibu sudah punya. Yang nikmat yang sudah Bapak Ibu pegang dari kecil. Nikmat apa itu? Nikmat Islam. Dan nikmat Islam itu adalah nikmatnya seorang Muslim yang mendapatkan penghargaan yang paling tinggi dari Allah Taala. Ya Bu ya, saya sebagai dulu sempat dikafirkan orang tua saya, ketika saya kembali ke Islam, saya merasa menjadi orang yang paling beruntung di seluruh dunia. Alhamdulillah. Masya Allah. Saya juga merasa menjadi orang yang mendapatkan penghargaan paling tinggi dari Allah Taala. Jadi saya sekarang terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu, juga terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, yang salah berasal dari saya, yang benar saya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sangat lengkap sekali ya jawabannya. Kita
kita. Padahal tadi saya nanya cuma sekali, tapi beliau jawabnya diborong semua ya Bu ya. Padahal itu sudah saya siapkan untuk pertanyaan-pertanyaan, cuma sudah diborong semua, alhamdulillah. Nah, seperti tadi yang disampaikan Pak Dodi, beliau ada agenda lain di jam pukul 14.00 ya. Jadi kita manfaatkan waktu yang ada untuk kemudian kita tanya jawab seperti itu ya. Tapi kok sebelum tanya jawab, mungkin singkat aja ya. Ini kan orang-orang tahu dari media sosial kan, Doditan, ya. Udah malam buana di media sosial gitu. Sampai di media sosial pun Dodi ini viral, gara-gara salah satu yang viral ya, itu beli gereja Pak. Nah itu dia beli gereja itu buat payah-payah dengan masyarakat. Itu sebenarnya apa sih yang memotivasi Dodi ya sehingga begitu aktif di media sosial itu? Begini, yang beli gereja bukan saya sendiri ya. Kita waktu itu patungan dengan beberapa teman ya, patungan, jadi bukan saya sendiri. Nah, kita beli gereja itu kan ya namanya ada gereja mau dijual, ya kan kita cuma bantu Pak. Ada yang beli, ada yang jual kita beli ya. Tapi kan kalau gereja gini mau bedain sama masjid. Kalau masjid mungkin nggak dijual tuh. Nah mungkin kan karena wakaf ya. Kalau gereja itu SHM itu ya. Mereka statusnya tuh sertifikat HP pribadi gitu. Dan bisa juga yayasan, tapi bukan wakaf. Kalau bukan wakaf berarti mereka bisa jual gitu ya. Nah waktu itu ada gereja di daerah Klaten, sama dia juga nih, nih. Jadi kita waktu itu ada informasi, ada gereja mau dijual. Kita mengutus dong, kita kirim utusan untuk ketemu dengan mediatornya. Kita tahu namanya gereja dijual, pasti mereka minta untuk jadi gereja lagi kan. Jadi kita kirim utusan yang mualaf, yang KTP-nya belum ganti, masih Katolik tuh. Jadi mualaf kita waktu itu Pak jabotnya panjang Pak, sudah miliar juga segini Pak. Ya mohon maaf, kita karena misi, kita minta tolong Mas, tolong jangan. Bersih dulu, kita kirim beliau menjadi utusan kita untuk membeli gereja tersebut. Nah, ketika akhirnya dengan melalui segala lika-liku, akhirnya bisa bertemu dengan pemilik gereja bilang begini, kami mau gereja ini nanti juga dijadikan rumah Tuhan. Oh, rumah Tuhan. Dan utusan kita bilang, iya Pak, kita mau jadikan rumah Tuhan Pak. Ya, masjid kan juga rumah Tuhan kan. Akhirnya deal, bayar. Akhirnya tanda tangan PPJB. Nah, begitu tanda tangan PPJB, saya sama Adam ke lokasi ya. Kita cari apa Adam? Mau Adam? Cari salib. Ya. Jadi itu ada konsentrasi ya di situ. Ya, kalau saya dari Jakarta, niat saya berangkat ke masjid, ke gereja itu, ketika kita mau serah terima, yang saya cari salib. Begitu saya masuk ke gereja, waduh salibnya udah nggak ada. Iya udah dicopotin, mimbarnya udah dibawa, kursi-kursi udah diambil. Wah, lemes ya. Ketika kita ngopi ke seberang gereja, loh di atas masih ada kecil, apa kecil gitu di luar gitu. Nah, itu yang kita turunkan, kita videokan, tapi kita perlakukan dengan baik, Pak Menteri ya. Itu kalau di video. Nah, jadi setelah selesai barulah heboh gitu loh. Dan akhirnya kita serahkan gereja itu, kita jadikan masjid islamisasi, kemudian kita serahkan ke Majelis Ulama Kota setempat Klaten, dan akhirnya oleh MUI diserahkan kepada kepala desa setempat. Tapi Allahu Akbar. Nah, jadi ya niatnya kita hanya apa? Ya kalau ditanya, kamu niatnya apa pikirnya? Saya mau bantu orang yang butuh uang, kita beli doang. Karena kalau jadi masjid kan bukan salah kita juga. Tetapi ya intinya kita ingin menegakkan agama Allah. Ya. Baik, jadi nanti mungkin kalau ada info gereja yang dijual, boleh Baik, kepada kali para jamaah ada yang ingin bertanya, silakan langsung Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, terima kasih. Saya juga orang kafir Pak sebetulnya. Oh, Masya Allah, Ahlan Jadi baik. saya ingin bertanya langsung saja. Oke. Ceritanya lockdown ini
Terakhir saya lihat yang mualaf di Pulau Siberut, Mentawai. Saya lihat bagus. Mungkin kau ingat tadi. Ya, saya lihat itu yang memualafkan yang punya laptop. Ya, itu namanya Pak Ijan, Pak. Pak Ujan, ya, betul. Begini kok, mungkin ceritanya kok, mungkin menurut tadi kitab tanah. Kalau dulu saya diajarin kitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Terakhir dibagi dua jadi satu. Kita dikasih satu buku tebal, itu cetakan di lembaga Indonesia Alkitab di Ciluan gitu, gedungnya di situ. Ya, beranjak dari situ, saya ingin satu tahun. Saya belum habis baca Injil Barnabas. Injil Barnabas itu menceritakan tentang Islam, tapi saya belum habis. Itu dihilangkan oleh Injil itu sendiri. Ya, Pak. Mungkin untuk juga sebagai pengetahuan juga buat buat rekan-rekan. Apa kita terjebak dalam Injil Barnabas atau tidak? Terima kasih. Dan saya, satu lagi yang saya masih ingat, ketika kita di sini, kan ada kata dari pendeta itu, ya kan? Di Injil Matius 6 ayat 33, carilah kerajaan Allah, maka engkau akan kasih seluruh isi dunia dan akhirat. Itu di Injil Matius di 6 ayat 33. Itu yang saya masih ingat. Itu kata presiden saya, beranjak dari anak-anak ke dewasa ya Pak, kalau salah ya, terus baru dibaptis lagi. Jadi dewasa kita udah bertanggung jawabkan dosa kita sendiri. Gitu. Mungkin ajarannya begitu. Tapi sudah saya tinggalkan, terus saya sudah lupakan. Alhamdulillah, Pak. Ya. Jadi mungkin kalau saya juga belum baca habis itu Injil Barnabas. Ya. Terima kasih kok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena keterbatasan waktu, jadi saya tadi belum bisa menjelaskan keseluruhan perbedaan ya antara Kristen, Yahudi dan Islam. Insya Allah nanti lain waktu kita bisa jelaskan. Tetapi yang Bapak tanyakan tadi mengenai Injil Barnabas, Pak ya. Nah, sebenarnya yang namanya Injil Barnabas itu boleh dikatakan ada 3, Pak. Yang pertama namanya Epistle of Barnabas, ditulis kira-kira abad kedua Masehi. Yang kedua namanya Acts of Barnabas, ditulis kira-kira abad kelima Masehi. Yang ketiga yang mungkin Bapak tanyakan mengarah ke Islam itu adalah yang ditengarai, ditulis dan diterjemahkan di abad ke-16, Pak. Namanya Gospel of Barnabas, ya. Mengapa banyak umat Islam yang berharap kepada Gospel of Barnabas? Saya termasuk yang tidak pernah membahas Gospel of Barnabas, Pak. Kenapa? Karena di dalam Gospel of Barnabas itu, pertama, ini ditolak oleh Kristen, Pak. Ya, Kristen tidak menerima Gospel of Barnabas yang di abad 16 itu. Yang kedua, Gospel of Barnabas ini ditengarai, ditulis oleh Muslim, Pak. Nah, jadi yang nulis ini memang katanya Muslim, makanya itu dia banyak mengetahui tentang Islam. Yang ketiga, Gospel of Barnabas ini akidahnya berbeda sedikit, Pak, dengan Islam. Bedanya di mana? Kalau di Islam, di Quran, yang disebut dengan Al-Masih siapa, Pak? Isa. Makanya Isa disebut Isa Al-Masih. Tetapi di Gospel of Barnabas itu yang disebut Al-Masih bukan Isa, Pak, tapi Nabi Muhammad SAW. Nah, kan berbeda. Di Quran tidak pernah disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu disebut Al-Masih. Bukan saja, maka itu kami tidak pernah bahas Gospel of Barnabas. Ya, pertama, karena tidak diterima Kristen. Yang kedua, katanya yang nulis Muslim. Yang ketiga, karena sedikit berbeda akidahnya dengan kita. Ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Mudah-mudahan menjawab dan semua bisa memuatkan ya. Dan mungkin pertanyaan selanjutnya dari Mbak Haji itu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya mohon pencerahan, apakah kembali ke fitrah itu adalah dari usaha atau dari takdir? Yang kedua, Pak sedikit ya, program takdir daripada Yahudi agar 2045-2040
Indonesia dan Pakistan akan tenggelam, artinya Islamnya sudah nggak ada. Apakah target itu bisa kita antisipasi ataukah ada pendapat lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Jadi kalau yang namanya kembali ke fitrah itu ya harus tetap ada usaha, harus tetap ada yang namanya ikhtiar. Tinggal ikhtiar itu diizinkan Allah atau tidak. Tapi contoh nih, misalnya analoginya begini, kita melihat ada pohon mangga, mangganya sudah kuning, kita pengen makan, tapi kalau kita diam aja nunggu jatuh gitu, melihat sudah tidak sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Ya mungkin sudah jatuh, sudah rusak, sudah busuk baru bisa kita makan. Tapi ketika kita pengen makan mangga itu yang ada di pohon itu kan pasti kita ada ikhtiarnya, Pak. Entah dengan apa, kalau orang ini bilang batang kayu atau kita panjang. Nah, jadi yang namanya menurut saya, Pak, mohon maaf kalau salah tolong dikoreksi. Seseorang menjemput hidayah ya atas usaha orang itu, dan yang terutama adalah diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Tidak bisa, Pak. Menurut saya, Pak ya. Nah, yang kedua, kalau Bapak tadi bertanya mengenai teori konspirasi ya mungkin Pak ya, disebut dengan teori konspirasi. Kita boleh istilahnya mengikuti dan teori-teori seperti itu, tapi juga belum tentu semuanya benar, Pak. Ya, ada pihak lain yang memprediksikan bahwa pertumbuhan Islam sampai tahun 2050 itu kalau dibandingkan dengan agama Kristen yang sudah digabungkan ya Pak, atau Protestan, Ortodoks, Katolik, Anglikan, semua dijadikan satu. Islam di tahun 2050 diprediksikan hanya beda sedikit antara 1-2% saja, Pak. Tetapi nanti tahun 2070 Islam diprediksikan akan melampaui semua agama yang di dunia, walaupun digabungkan. Ya. Kalau tidak digabungkan, ya, Protestan, Katolik, Ortodoks, Anglikan, Calvinis, Reformis dan segala macam tidak digabungkan, Islam sudah menjadi agama yang paling besar di dunia sejak tahun 2000 yang lalu, Pak. Tapi, ya, tapi karena mereka masih punya akidah yang sama, makanya kalau disebut kekristenan itu masih ada Katolik, Protestan yang digabungkan. Nah, kalau digabungkan kita memang belum melampaui mereka. Insya Allah nanti 2070, Pak. Yang membuat prediksi itu bukan orang Islam, Pak. Yang membuat prediksi itu malah dari kalangan akademisi, namanya Pew Research. Nah, ya, websitenya nanti kalau bapak-bapak mau buka pewresearch.org, nanti bisa dibuka, World Religion namanya. Ya, tetapi memang kita sendiri mungkin tidak usah melihat daripada prediksi-prediksi orang. Kita melihat dari fenomena-fenomena aja. Lebih dari 500 gereja di Eropa sekarang dijual, Pak. Dan banyak yang jadi kafe, banyak yang jadi restoran, banyak pula yang jadi masjid. Bahkan beberapa teman saya yang ada di Amerika, mereka pamer pada saya, Pak. Wah, bikin video di belakangnya masjid, Pak. Mereka pamer ke saya, nih masjid ini dulu bekas gereja, katanya. Oh, alhamdulillah. Ya. Jadi memang pertumbuhan Islam tidak bisa dibendung lagi. Ya, Pak ya, ini menurut perkataan dari banyak ahli dan banyak pengamat. Contoh lagi begini, Pak. Setiap ada kejadian, setiap ada kejadian yang mungkin bikin kita marah nih, umat Islam ya. Contoh dulu WTC, ya kan? Yang difitnah siapa? Islam. Dulu ketika ada Quran dibakar di Swedia, yang marah siapa, Pak? Islam. Gaza kondisinya seperti itu, yang marah siapa? Islam. Tetapi kita tidak pernah tahu, Pak, dari kejadian-kejadian itu Allah membukakan banyak sekali pintu hidayah bagi orang-orang yang belum fitrah. 20.000 sampai 30.000 orang di Amerika masuk Islam gara-gara WTC. Gara-gara Quran dibakar di Swedia, Pak, pemerintah Qatar mencetak Quran dalam bahasa Swedia 100.000 eksemplar dikirim ke Swedia. Bayangkan. Gara-gara saudara-saudara kita Muslim di Gaza yang begitu besar penderitaannya, sekarang di Barat nonton berita, gara-gara nonton begitu umat Islam begitu tegar, begitu tidak bisa melepaskan imannya, begitu kuat akidahnya, sampai akhirnya mereka sekarang banyak yang masuk Islam gara-gara nonton
berita saudara-saudara kita di Gaza. Jadi kita tidak pernah bisa tahu kapan, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan manusia untuk menjadi Muslim. Kan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman juga di Quran, apakah kamu kira aku tidak bisa menjadikan semua manusia ini Muslim? Kan bisa, Pak. Mudah sekali ya. Tetapi enggak. Kenapa? Nah, itulah tugas kita, Pak. Ya, mudah-mudahan kita semua jangan terlena, jangan lengah, gitu. Jangan kita punya tugas berdakwah supaya orang kembali ke fitrah, malah kita melepaskan fitrah. Alhamdulillah mencari itu ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan, Pak. Amin. Baik, masih ada waktu beberapa menit ke depan, 10 menit lagi, jadi mungkin oke, sudah ya. Ya, mungkin itu yang disampaikan Pak Dodi, mungkin mudah-mudahan pastinya itu bermanfaat buat kita banget kan gitu ya, karena kita lihat bersama bahwa memang seperti disampaikan oleh Pak Haji Nasri, banyak sekali upaya-upaya untuk orang-orang muslim, orang-orang mereka untuk mempertahankan kita untuk keluar daripada agama Islam itu. Baik, mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang disampaikan oleh Pak Dodi dan juga tentunya bisa membawa apa-apa yang disampaikan Pak Dodi kita amalkan gitu. Kita ingat betul bahwasanya jawaban-jawaban atau materi-materinya untuk meng-counter atau untuk membalikan keadaan jika ada orang yang ingin memaksa kita tidak untuk agama itu. Misalnya mungkin ada ya, mungkin kalau ada yang mau, ya mungkin kalau ada yang mau ambil gambar sama Pak Dodi karena beliau mau pamit, dipersilakan. Sudah ya? Ya, saya sebagai moderator diri juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.